sepanjang saya tercetus Pak Susno, Anda mengatakan kelamaan itu 2 pekan. Emang yang harusnya tidak kelamaan itu berapa lama Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau 2 pekan Anda sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan sebentar, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Baik, Gus Rofi silakan ditanggapi. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan loh. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri kesempatan. Nggak boleh otoriter Pak Susno. Oke, Gus Rofi langsung nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh menawarkan masyarakat. Tanah kepada? Minta tolong kepada kami untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua. Tadinya ada tanahnya semua dan betul. habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua. kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut, maksudnya berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang, jadi tinggal air lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, dibeli berapa aja yang penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi tidak pernah membeli ini fakta ya? Ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. Gitu. Ini di Sukadiri. Sekuat tenaga mempertahankan itu. Jadi mending kita hantemin pihak desa sama aguan. Rakyat harga mati tolong fungsikan sebagaimana mestinya. Betul. Sepakat ya? Betul. Jadi tolong kembalikan sungai sebagaimana fungsinya. Dan buat Bapak intelijen, Bapak-bapak di BIN, Polri, Kapolri, dengar nih. Jangan hanya bisa membaca potensi ancaman kedaulatan dari luar.
Sementara kinerja Polri bukan tidak mungkin loh. Kalau Polri kerjanya tidak becus, itu akan berpotensi mengancam kedaulatan. Kenapa? Karena saat rakyat muak dengan penegakan hukum di negara kita, saat aman kedaulatan. Sementara yang di depan mata dibiarkan anggota Polri itu benerin kerjanya. Ini masalah saya datang di sini aja ditanyain ngundang apa enggak. Ini rakyat untungnya. Saya diminta datang enggak? Iya, saya ngundang kemarin. Bapak Intel, yang begituan ditanya nih, yang harus digali nih. Polri. Kalau rakyat Banten sudah tidak percaya sama penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Rakyat akan bertindak. Bukankah itu berpotensi juga mengancam kedaulatan? Betul. Jadi siapa yang merongrong NKRI? Betul. Koruptor, para oknum pejabat. Umat Islam aja bisanya dicurigai. Sekecil apapun kesalahan umat Islam, dicari-cari kesalahannya. Dibaca ini potensi ancaman. Kinerja Polri malah gak becos. Yuk kita kenalan sama Kepala Desa Kohot, yaitu Bapak Arsin, yang diduga sebagai makelar kasus pagar laut di Tangerang, gengs. Dia ini terkenal karena menjadi salah satu orang yang vokal untuk menolak pembongkaran pagar laut di Tangerang. Padahal sudah mendapat arahan dari Bapak Prabowo loh. Gimana nggak nolak, Pak? Sesuai sumber dari Metro TV, bahwa Bapak ini yang mandurin nelayan untuk bangun proyek pagar laut ini. Kita lihat dulu video berikut ini. Seorang oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar viral di media sosial. Kalau kita telusuri dari awal nih, Bapak Arsin kan kepala desa ya. Kepala desa tahun 2025 itu gajinya sekitaran 3 jutaan lah ya. Berdasarkan dari sumber Bung Madin, di rumahnya itu dia punya Rubicon, terus punya Pajero Sport, dan mobil-mobil lainnya. Selain itu, di bulan Mei tahun 2024, si Bapak Arsin ini ngundang Dangdut Family Group untuk nikahan anaknya, gengs. Gak main-main ya, nikahannya itu 3 hari 3 malam loh. Tapi seperti biasa, pengacaranya Bapak Arsin ini bilang bahwa si Arsin ini udah kaya dari sebelum jadi kepala desa. Semoga bener ya Bapak udah kaya sebelum jadi kepala desa ya. Lanjut, nih kalau Bapak nggak salah, kenapa Bapak ketika tanya wartawan itu kabur, katanya mau sholat Jumat. Udah selesai sholat Jumat nih, ditungguin sama wartawan, terus kabur lagi. Mau kemana Pak? Mau sholat Isya. Kalau Bapak merasa nggak bersalah, ya jawab dong. Bapak Arsin juga sempat-sempatnya loh untuk berdebat sama Menteri ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dia tuh ngotot kalau dulunya itu merupakan daerah Empang. Tapi Menteri ATR BPN bilang bahwa sekarang itu udah tanah mati. Ya udah jelas kalau tanah mati nggak dapet SHGB. Keren loh bisa ngelawan Menteri. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya Empang. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang Empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Oh sama satu lagi nih gengs, ada video yang beredar di TikTok. Info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman nggak semua nih. Kakak, per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih. Per kakak 15 juta tuh, hari ini. Dari sumber tersebut bilang bahwa Bapak itu bagi-bagi uang per kakak 15 juta untuk tutup mulut. Bapak dermawan banget ya bagi-bagi duit. Ya sekarang sih infonya Bapak Arsin itu sudah dipanggil sama kejaksaan. Saya tahu mungkin Bapak sama istri sama anak lagi nggak bisa tidur ya. Pesan saya sih kalau Bapak nggak salah ya udah klarifikasi Pak. Tapi kalau emang salah selamat ya Bapak, ditunggu baju orange-nya. Bu, izin Bu, Dipo Kompas TV Bu. Saya lagi nyari alamat perusahaan PT Intan Agung Makmur, tahu nggak Bu? Nggak tahu. Tapi di sini ada perkantoran nggak sih? Kantoran nggak ada. Perkantoran? Oh, saya akan coba tanyakan ke salah satu warga lagi, saudara. Dipo Kompas TV, Pak. Izin tanya, Pak, saya lagi nyari alamat kantor perusahaan PT Intan Agung Makmur. Pernah dengar, Pak? Nggak ada. Kalau ini area perumahan warga aja? Iya, warga di Rumala ini dari Rumala. Oke. Perkantoran ada di sini? Sama sekali nggak ada? Saya sudah bersama dengan pengacara Agung Sedayu Group, Bung Muanas Alaidit. Bung Muanas, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Bung Muanas, saya izin untuk kemudian langsung menanyakan kepada pokok persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Apakah betul klien Anda, Agung Sedayu Group, menjadi aktor intelektual dalam pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten? Berkaitan soal pagar laut itu, sedari awal sudah kita tegaskan dan kita konsisten bahwa kita tidak tahu menahu sama sekali soal keberadaan pagar laut itu. Sekarang orang yang melakukan tuduhan bahwa seolah-olah pagar laut itu dibuat atau dikaitkan dengan kita, itu semuanya adalah asumsi. Hanya asumsi? Iya, hanya asumsi. Okay. Kemudian dalam perjalanan ternyata Pak Zaki, mantan Zaki Iskandar, mantan Bupati Kabupaten Tangerang 2 periode, pada saat dia melakukan kunjungan setelah pelantikan di pesisir
Pantura itu dalam perjalanan ternyata didapati bahwa sudah ada pagar-pagar bambu itu. Di belakang foto itu dia. tahun 2014. 2014. Iya. Artinya apa? Sebelum PIK 2 ada. Oke. Pada pekan lalu saya juga sempat berkunjung ke Kronjo dan di situ saya menanyakan kepada salah satu nelayan bahwa siapa yang dalam tanda kutip menyuruh atau menjadi dalang di balik pemasangan pagar laut. Salah satu nelayan menyebutkan, bahkan ketua RT setempat menyebutkan Agung Sedayu dan Bapak Agung. Tapi sempat dikasih tahu Pak, mungkin siapa proyek yang memegang itu Pak, izin lintasnya? Kita sih waktu itu hanya begitu doang, cuman ya nanya, saya sering tanya kan, ini proyeknya siapa? Dia nanya Aguan, jadi Aguan Sedayu. Nah, ini framing. Jadi jangan kita kemudian misalnya melihat 100 orang karena ketidaksukaan atau ada upaya untuk kemudian membangun citra negatif. Kemudian yang 2 orang divideokan, dipercaya keterangannya sehingga orang kemudian menganggap bahwa kebohongan-kebohongan ini menjadi sebuah kebenaran. Nah, inilah yang kita lihat dalam kasus PIK 2 ya. Itu ada upaya propaganda. Fitnah dengan menggunakan media sosial. Proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah, kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti adanya jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi, bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah, ini nanti diukur meternya lalulah menjadi reklamasi kan itu. Nah, oleh sebab itu ada 3 pihak ini yang seharusnya segera bertindak. Ya, untuk proses hukum. Untuk proses hukum pidananya. Yang kemarin tuh proses hukum administrasi sudah. Yang kemarin administrasi ya. Iya, administrasi dong. Administrasi pemerintahan ini tidak boleh nih melanggar ini aneh. Itu nanti hukum administrasinya biar berlanjut. Tapi ini kan jelas hukum pidana. Ini jelas hukum pidana. Mengeluarkan sertifikat. Pertama, itu laut berarti nipu. Yang kedua, itu laut itu tidak boleh disertifikatkan. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bergerak siapa? 3. 1, kalau itu penipuan atau penggelapan, itu polisi. Iya kan? Pihak swastanya itu kan polisi, penipuan, penggelapan. Tapi ini bukan hanya polisi, karena ini juga diduga kolusi. Bermain dengan pejabat. Bermain dengan pejabat itu artinya kan kolusi. Kalau kolusi itu pasti ada uangnya yang diberikan. Kenapa diduga bermain dengan kalau polisi Jaksa Agung diam, polisi diam, KPK turun dong. Berarti 3-tiganya punya kewenangan. Punya kewenangan dan tidak usah berebutan. Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh 2 institusi. Dan lain. ini kayaknya bukan berebutan, Pak, saling menahan ini. Nah, ini saling karena belum ada yang mengusut. Saling takut kayaknya. Saya heran nih, aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu sehingga mencurigakan. Ini kan begini, kalau psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan itu takut pada atasan, ya kan? Ini mungkin bawahan di tingkat daerah mau ngambil tindakan, loh belum dapat petunjuk dari atasan, nanti jangan-jangan atasan ini yang dapat sesuatu, nanti kami dipecat, kan banyak sekali. Kalau bawahan ngambil tindakan sudah benar, atasannya terlibat, ini yang dipecat bawahannya. Artinya mungkin kita kan malu lah, pemerintah kok tanahnya dijarah orang sesuka-suka, pemerintahnya diem. Kan malu, apalagi dijarah oleh cecungo yang kita sudah tahu ini kelakuannya sejak dulu begitu. Karena itu penting yang Pak Mahfud usulkan bahwa harus baiknya segera ada semacam satgas atau tim gabungan, Pak, ya, karena ini wilayahnya menjadi besar di mana-mana, melibatkan berbagai instansi supaya efektif bekerjanya, gitu ya. Tapi saya ingin katakan tim gabungan itu untuk yang luas ya, untuk menyelidiki. Tapi yang untuk Tangerang itu, Pagar Laut Tangerang ini, itu gampang kok. Sudah jelas. Itu sudah jelas itu pelanggaran pidana. Tinggal mulainya di mana? Kalau Anda tanya, ambil sertifikat yang katanya Pak Nusron dan 263, ambil ini siapa nih, tanggal berapa yang buat, siapa pejabatnya, lalu panggil, kenapa kamu membuat itu?
Siapa yang menyuruh, lewat siapa, mana ini akan ketemu semua apa sih? Artinya Pak Mahfud mengasumsikan bahwa pemilik HGB dialah yang membuat itu ya? Iyalah, Dua iyalah. perusahaan Mulai di bawah dari situ dulu. Afiliasi PIK 2 itu. Asumsinya mulai dari situ dulu, kan bisa dikorek lagi. Bisa dikorek lagi. Gitu. Kalau mungkin dia bisa memaksa orang mengaku itu saya, misalnya rakyat ya, dengan dibayar mengaku dan bersedia dihukum, tapi kan ada pejabatnya juga. Iya kan? Yang harus dikorek. Bukan hanya tanah dan pemegang haknya, tetapi pejabatnya siapa nih yang buat? Gitu. Wah, hukum loh kalau hak penyidikan gitu, konstruksi hukum begitu. Dalam pengalaman saya, Kejaksaan Agung tuh lihai menemukan, membuat konstruksi siapa yang salah, di mana kesalahannya disembunyikan, di mana bertemu, di mana, itu pinter-pinter tuh Sesuatu Kejaksaan yang mudah Agung. dilakukan oleh Kejaksaan ya. Oh, itu mudah dilakukan kan. Banyak sekali kabinet Jokowi yang ugal-ugalan, yang maling, yang rampok, kita lawan tuh. Makanya Anda saat itu keluar dari kekuasaannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang dianggap diperlakukan dan dikriminalisasi. Entah saya sakit hati nggak? Bukan, yang saya mau katakan itu adalah Anda membantah pernyataan Anda sendiri yang mengatakan nggak ada itu kriminalisasi di zamannya Pak Jokowi. Ada Syahganda, ada Jumhur, bahkan Anda keluar dari pemerintahannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang saat itu menurut Anda dikriminalisasi oleh pemerintah. Dan saya bangga dengan apa yang dilakukan saat itu. Oleh karena itulah, Bung. Gini, Bung. Itu ketika kita aktif di jalanan, di zamannya Pak Jokowi oleh kekuasaan, itu seperti menaruh mahkota di kepala kita, Bos. Dan kala kriminalisasi itu terjadi, Bung Noel yang mengaku dirinya sebagai aktivis nggak bisa terima. Saya lebih memilih di jalan ketimbang mendukung kriminalisasi yang dilakukan oleh saya dengan bangga tuh. Kira-kira itulah bangga. Gue ngebangga ngebelain kawan gue Munarman. Gue bangga dihabisi di kekuasaan Jokowi. Betul. Itu akan menjadi catatan sejarah untuk saya. Itu bahwa kekuasaan itu tidak mengenal namanya loyalitas. Betul. Pak Kiai Provinsi Banten nih, dengerin. Saya pengen, karena saya sudah sampaikan cara baik-baik, meminta tolong kepada Kiai Banten. Hari ini saya mau pukul rata nih. Tapi walaupun umum saya batasi, yang diam. Jadi Kiai yang sudah teriak gak usah baper. Saya sebut Kiai seprovinsi Banten yang mendiamkan PIK 2. Kok semudah ini mereka menguasai Banten? Hei, sebahaya apa PIK 2? Takut diculik? Mati saja jangan jadi Kiai. Takut diborgol? Mati saja jangan jadi Kiai. Wah, kok bisa saya datang ke sini? Kayaknya main ciduk. Lah kok bisa? Ini kapan masuknya kepada otak para kiai di Banten ini? Tiba-tibanya masuk ke sini takut diciduk. Saya masuk ke sini takut diciduk. Buset dah, ini kapan? Hebat kali. Jadi aguan dengan PIK 2 tidak menunjukkan tariknya kepada Kiai Banten, kepada rakyat Banten. Cuma nyebarin isu. Kiai Banten takluk semua. Mana hebatnya Kiai Banten? Kiai Banten, mana hebatnya Kiai Banten? Itu mana? Mereka ngebela Palestina, sampai jalan kaki berkilo-kilo. PIK 2 melempem. Gak ada suaranya Kiai Banten. Kiai hebat katanya di Banten. Aguan dengan PIK 2 itu cuma hebat marketing. Hebat politik, Kiai Banten itu mestinya lebih hebat daripada aguan. 200 pondok pesantren teriak tolak PIK, apa nggak gemeteran si aguan? Cuma Kiai Banten ternyata mudah kena isu. Kali-kali lah kita ngeritiknya ke Kiai lah, jangan ke luar bulu boleh. Kita kan biasa ngeritik pejabat ya. Kali ini Kiai Banten kita kritik. Kok bisa-bisanya semudah itu Kiai di Banten kena brainwash, kena marketing? Bahaya ngelawan PIK 2, bahaya. Dulu Kiai Banten itu dijajahnya pakai bedil. Sekarang ngejajah Kiai Banten, bangsa Banten pakai isu doang. Mati aja kau waktu kecil. Apa ini dong? Mohon maaf Kiai Banten. Mohon maaf. Saya sudah kehabisan cara buat membangkitkan semangat panjenengan. Video saya minta mengemis suara kalian para kiai. Sudah saya lakukan. Cara baik-baik. Sampai saat ini belum ada Kiai Banten yang bersuara nolak PIK 2. Saya sudah minta baik-baik ya. Jadi nggak usah kalian netizen ngomong tuh baik-baik. Saya sudah baik-baik tuh, video saya masih ada. Dulu rakyat Banten dijajah pakai bedil, sekarang pakai isu. Udah takluk rakyat Banten.
Kiai Banten dulu ngelawan penjajah, sekarang Kiai Banten tidur di kasurnya. Makanya Pak Kiai, tuh kasur tuh jangan bagus-bagus tuh, biar enak tidur. Tidurnya kasurnya yang 4 juta kasurnya doang, ranjangnya yang 30 juta. Oh, kasur tuh begitu tuh. Wah, biar saat kau tidur Kiai kau ingat rakyat, ingat umat. Kalau kamu cuma memikirkan besarnya pesantren doang, ya masih kamu memikirkan diri sendiri. Belum final itu. Bagaimana cara membesarkan pesantren? Itu belum final, belum tentu umat. Barangkali untuk kemewahan diri sendiri. Rakyat Banten dulu dijajah pakai bedil. Sekarang ngejajah Kiai Banten pakai isu, pada ketakutan semua Kiai Banten. Mana Kiai Banten yang katanya jago itu? Dongeng ya bisanya. Hah? Apa? Kau sibuk pikir Syekh Abdul Karim Tanara, salah seorang ulama yang menginstruksikan 1888 melawan VOC Belanda. Apa Syekh Abdul Karim Tanara beserta murid-muridnya, apa ulama-ulama di Pandeglang Cilegon punya bedil? Nggak punya bedil. Punyanya tasbih dan zikir. Melawan. Wah, hari ini pakai mulut doang, mulut kiai suruh speak up, nggak ada yang speak up. Di Banten. Kiai seprovinsi Banten nggak ada dengan santrinya ngomong menolak PIK 2. Wah, apalagi turun di lapangan, giliran Palestina digembor-gemborin siang malam. Kenapa kita sekarang lagi jengkel sama Kiai Banten? Karena mereka keluar-keluar selalu Palestina. Sampai di Monas mereka membela Palestina. Tapi untuk rakyat Banten di kampung sendiri, kalaulah mereka ada Palestina, mereka diam, gak masalah. Mereka ada Palestina, mereka teriak. Siang malam mereka kampanyekan membela Palestina. Itu bagus, positif. Lo giliran Banten kok diem-diem baik. Setelah diselusuri, nggak bisa ngelawan 9 naga. Hei, bukannya nggak bisa ngelawan 9 naga tuh. Lo Pak Ustadz, Pak Kiai yang kena brainwash. Yang saya tadi bilang, ini neraka buat nelayan ini. Neraka buat nelayan. Aturan kita ke sini nih, cukup 5 liter, terpaksa muter lagi ke sono. Bisa 20 liter. Kita mau beli rebon tuh sama tukang sudu. Yang biasanya enak kita lurus dari sini ke sono, seperti kayak ono ada tukang sudu kan tuh. Enak kan kita kemari. Akhirnya ketemu terus sono. Jauh. Berapa kilo? Ya ukuran masa 4-5 kilo lah kita muter lagi sono. Muter ke sono. Dari situ pertama, keduanya sangat bikin susah kita lewat ini. Sangat bikin susah kita lewat. Yang jelas nyata tuh sehari-hari saya melaut itu mau bikin repot, bikin susah ini. Ribet. Kalau kita sama-sama berangkat terus perahu ini kan nguber yang kagak ada pagar, nah kita bisa tabrakan.